Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal termodinamika 1. Akan menyaksikan. Jadi di sini ada soal untuk aliran gas keluar dari burner terdiri dari campuran gas sulfur dioksida sebesar 28% massa, gas oksigen 9% massa, dan sisanya nitrogen. Aliran gas ini selanjutnya masuk ke dalam catalytic converter pada suhu 752 derajat Fahrenheit pada tekanan 14,7 psi, di mana 86% dari sulfur dioksida teroksidasi menjadi gas sulfur trioksida. Berapa banyak panas yang harus diambil dari konverter tersebut agar produk gas yang meninggalkan konverter berada pada suhu 932 Fahrenheit. Ya, berdasarkan soal itu, kita langsung buat diketahui. Di sini ada diketahui SO2 dari soal ini 28% sulfur dioksida ya. Terus teroksidasi menjadi SO3 sulfur trioksida menjadi 86%. Lalu ada oksigen 19%. Kemudian sisanya nitrogen, berarti dari 28 tambah 19 itu hasilnya sama dengan 47. Jadi 100 kurangi 47%, jadi 53%. Terus T0 suhu awalnya itu kan 752 Fahrenheit. Sedangkan suhu akhirnya 932 Fahrenheit. Kita konversi menjadi Kelvin. Sebelumnya diubah dulu menjadi Celsius. Bisa juga langsung menggunakan alat convert ya. Cuman kalau manualnya kayak gini. Jadi 5/9 kali 752 min 32. Jadi hasilnya 400 derajat Celcius. Sama dengan ini juga. Sedangkan untuk dirubah ke Kelvinnya tinggal ditambah dari suhu Celcius ditambah dengan 273,15 sama dengan 673,15 Kelvin dan 773,15 Kelvin. Dari soal ini ditanya berapa banyak panas yang harus diambil dari konverter tersebut agar produk gas yang meninggalkan konverter berada pada suhu 932 derajat Fahrenheit. Berarti yang ditanya Q keluar dalam satuan joule. Kita buat dulu diagramnya. Jadi nanti bentuknya bakal kayak gini ya, T0 segini yang sudah dikonversi jadi Kelvin. Terus tekanannya, terus persentase dari SO2, O2 dan N2. Terus ini N2, O2, SO2. Karena N2 dan O2 itu sudah habis bereaksi dan juga tidak disebutkan, jadi yang dikonversi itu cukup hasil akhirnya itu dari 86% SO3 dan 14% dari SO2. Untuk suhu akhirnya ini jadi 773,15 Kelvin. Langsung saja kita coba. Ini kan kita misalkan basisnya yaitu 100 mol. Jadi inputnya dari SO2 sulfur dioksida yaitu 28%, jadi 28 gram. Rumus mol itu kan massa dibagi mR. Massanya itu kan tadi udah 28 dibagi sama mR-nya dari SO2 jadi 64. Jadi 28 dibagi 64 sama dengan 0,4394375 mol. Dan 2 sama jadi 53%, jadi 53 gram, jadi dibagi dengan mR-nya yaitu 28, jadi 1,8928 mol. O2 juga sama, hanya beda di mR-nya yang 32 mR dari O2. Selanjutnya di outputnya. Yang di sini ya, nih outputnya itu kan ada SO3, SO2, O2, dan N2.
Jadi langsung di sini SO3 itu 86%. Jadi yang tadi tinggal dipindahkan saja ya. Dari konversinya cuma dikali dengan salah. Sebelumnya kan itu 86%. Berarti 86 dibagi 100 terus dikali dengan molnya dari SO2. Terus ini juga sama dikali dari sini mol SO2 reaktan. Sedangkan untuk O2 nya itu segini nilainya, dan N2 itu dari awal ini 1,89. O2 itu dari sini kurang, jadi 1 dikurangi 0, sekian, 0,59 sekian, jadi hasilnya segini kan. Buat di hasil ini reaktan, ini produk, output, input dan output. Untuk reaksinya jadi seperti ini. Jika nanti yang hasil dari sini itu dimasukkan semuanya, ini 0,4375, terus 0,37625 dan seterusnya dalam bentuk ini ya. Jadi 2 SO2 gas tambah O2 gas tambah N2 gas, tapi N2 ini tidak ikut reaksi, N2 reaktan sama 2 SO3 setarakan ya, tambah N2, mula-mula reaksi sisa gini ya jadinya. Jadi neraca masanya itu ada komponen SO2, O2, SO2, SO3, SO3 dan N2. Sini ada BM-nya tuh, 64, 32, 80 dan 28. Mol inputnya segini, yang ada di sini nih, yang kuning-kuning ini. Mol input. Sedangkan SO3 kan tidak ada ya di bagian input. Jadi di bagian outputnya ini. Ya, ini. Sedangkan N2 masih sama. Untuk rumus massa ini kan biasa ya, BM kali mol. Ini massa dalam gram. Karena basisnya tadi 100, jadi semua ini harus sama dengan 100 gram atau 100 mol. 100 mol dalam basisnya. Terus kita buat di sini. Kita buat diagram. Karena suhu awal dan suhu akhirnya itu beda ya nih, suhu awal dan suhu akhir melewati ini dari sini. Jadi arahnya dari sini, sini. Bisa juga dari sini langsung sini. Tapi ini yang untuk hasil, untuk yang kita inginkan gitu di sebelah sini nih. Delta H sama dengan Q. Jadi reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Reaksi pertama itu disebut delta HR atau delta H reaksi. Terus sedangkan reaksi kedua itu untuk mencari delta H dari suhu 298. Sedangkan delta H3 itu dari delta HP atau delta H produk. Langsung ke sini ya, delta HR itu rumusnya ini. R kali delta CTH per R kali TA min T0. TA itu maksudnya T akhir ya, dan T0 itu T awalnya. Karena kita berpacu pada yang ini, grafik ini, jadi yang reaksi satu ini dari sini ya, T awal, T akhir. T awalnya yang ini, T akhirnya ini. Tuh. Terus tau ini dari sini, T akhir dibagi T awal. Terus kita bikin neraca komponennya dari SO2, O2, dan N2. Nah, mol yang tadi tuh, yang 0, sekian, 0, yang awal nih, ini, dan ini. Nah, terus nanti kita lihat di tabel appendix-nya, nilai A, B, C, dan D-nya berapa.
Sehingga nanti kalau misalkan kita cari delta A-nya itu, yaitu kan sama dengan sigma mol kali A dari SO2 berapa, mol kali A-nya O2 berapa, dan mol kali A dari N2-nya berapa. Jadi dijumlahkan. Nah, segini. D juga sama seperti itu, mol kali D. Yang C juga sama, karena kebetulan ini 0 semua, jadi hasilnya tetap 0. Dan ini juga itu sama seperti itu. Sehingga delta HR dari rumus ini yang awal nih, delta HR sama dengan R kali CP. Delta CPH per R kali TA min T0 sama dengan sini. Tuh. CPH per R nih dari sini rumusnya. A-nya berapa tadi? Terus D per 2 kali T0 to plus 1. Ini ya rumusnya. Terus yang ini C, karena 0 jadi hasilnya 0 aja langsung. Terus yang D kayak gini juga. Tuh, yang D per to kali T0 kuadrat sama dengan 11,4731. Langsung dimasukin ke sini. R kali delta CPH per R TA min T0. Terus langsung ke reaksi keduanya. Reaksi kedua, lihat di diagram ini tuh, dari 298 sampai 298 juga. Delta H298. Jadi delta H298 itu dari delta H produk dikurangi delta H reaktan. Produknya itu tadi ya. Kita bisa lihat lagi ke atas ini. Nah, produknya itu kan ini. Sedangkan reaktan itu yang ini. Langsung kita cari di tabel C4, di tabel appendix-nya ya. Buat delta H 298 SO3 itu sama dengan segini. Nah, lihat nih, sulfur trioxide dalam gas ya, bentuknya gas. Ini. Sedangkan yang di oxide-nya itu ini. Untuk yang hanya memiliki satu unsur itu hasilnya 0. Jadi langsung aja 0 karena nggak ada juga di tabel appendix-nya. Terus langsung ke reaksi ketiga. Reaksi ketiga itu untuk mencari delta HP. Delta HP itu nih, kita lihat lagi di sini. Delta HP itu T awalnya ini yang 28,15, sedangkan reaktifnya yang 73,15. Langsung dimasukin. Sebenarnya yang pertama dengan yang ketiga ini sama caranya, hanya beda di bagian T0 dan T akhirnya. Untuk R dan delta CPH per R ini juga sama berpatokan dari sini, karena kan CPH per R ini nggak berpengaruh kan buat si TA-nya itu. Yang tapi cuma T0 nya kebetulan sama. T0 nya kan 298,15 dan hanya T akhirnya yang membedakan. Jadinya taunya itu segini. TA min T0 per T0. Jadi delta HP-nya sama dengan sekian. 45.308,90. Sini nih buat rumusnya. R kali CPH per R kali TA min T0. Terus Q-nya, Q ini kan yang ditanya itu Q keluar ya, Q output dari sini, dari ini kan ini. Berapa yang Q-nya yang ditanya, kan yang dipakai Q-nya itu menghasilkan berapa. Nah, berarti ini semua yang hasil delta HR, delta H298 sama delta HP itu ditambahkan. Jadi delta H sama dengan delta HR tambah delta H ini tambah ini. Delta H itu sama dengan V, delta H total. Jadi sekian hasilnya. Tuh, lihat. Soal 1 penyelesaiannya seperti itu.
Kita lanjut soal 2. Soal 2 itu campuran equimolar gas nitrogen dan asetilan masuk ke dalam steady state reaktor pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Di dalam reaktor terjadi reaksi N2 ditambah C2H2 jadi 2HCN. Produktas meninggalkan reaktor pada suhu 600 derajat dengan mengandung 24,2% mol gas HCN. Berapa panas yang disupli ke dalam reaktor tiap mol produk gas. Jadi P masuknya itu 25 derajat Celcius. Sedangkan P keluarnya itu 600 Celcius. Terus kita konversikan ke dalam bentuk Kelvin di sini. Sedangkan HCN ini yang hasil ya, produktas meninggalkan reaktor pada suhu dengan mengandung 24,2% mol gas HCN, berarti HCN ya. HCN itu 24,2% mol, jadi 0,242 mol. Kenapa? Soalnya dari sini juga. Jadi 24,2 dibagi 100. Kita misalkan basisnya itu 1 mol kan, kali 1. Jadi ini bisa langsung juga 24,2% dikonversi. Kita lihat. Terus ini ditanya berapa panas yang disupli ke dalam reaktor tiap mol produktas. Berarti ini Q yang masuk ya. Yang ditanya Q. Tuh, kita bikin diagramnya seperti ini. N2-nya itu N2-nya itu yang ini ya. Kita lihat nih. Ini N2. Ini C2H2-nya. Ini suhunya ya udah bener kan, suhu 98 ya. Jadi cara mencari N2 sama C2H2 ini sama. Dari sini awalnya tuh, dan mula-mula sama dengan ini dari karena N2 itu kan setengahnya dari 2HCN ya, koefisiennya. Jadi dibagi 2, 0,5 atau 1/2 kali 1 dikurangi 1 itu basis dikurang ini 0,242 sama dengan sekian. Karena perbandingan koefisiennya sama antara N2 sama C2H2 itu, jadi mol N mula-mula sama dengan mol C2H2 mula-mula. Untuk To-nya itu berarti ambil kesimpulan karena TA dibagi T0 sama dengan sekian. Nah, selanjutnya ini lebih udah sih dari soal sebelumnya. Langsung ke sini. Delta H298. Delta H298 itu sama dengan yang soal nomor 1 tadi. Delta H produk dikurangi delta H reaktan. Produknya itu yang ini, reaktannya itu yang ini. Jadi 2 kali delta HCN dikurangi delta H C2H2 dikurangi delta HN2 kali mol HCN dibagi 2. Kenapa mol HCN dibagi 2? Soalnya kan ini yang diketahui dasarnya itu kan dari molnya si HCN kan ya. Terus koefisiennya 2. Sedangkan yang sini cuma butuhnya delta H dari HCN aja gitu. Jadi langsung dimasukin angkanya. Kita lihat di tabel appendixnya yang tadi sama. Cari ini hasilnya. Lalu langsung masukin ke sini. Selanjutnya kita mencari bagian delta HP. Delta HP itu dari sini dulu kita bikin aneka komponen sama seperti nomor 1 tadi. Terus HCN, N2, C2H2 karena cuma 3 aja kan ya, cuma 3 unsur. Nanti guys nyala
Tuh, langsung nolnya yang awal itu nolnya sama kan, nilai A, B, C, dan D nya dimasukin. Terus kita cari ini delta dari A, delta dari B, dan delta dari C nya. A, B, C, dan D. Buat memudahkan biasa pakai dolar, uang dolar. Jadi nanti pas bikin tinggal di type aja pinggir nilai B sama C nya, C, D nanti menyesuaikan. Terus langsung ke sini cari nilai CPH per R nya. Jadi A tambah B2 T0 plus 1 C3 per C3 kali T0 kuadrat kali T kuadrat tambah T tambah 1 tambah D per T min T0 kuadrat. Jadi tambahin semua ini nilai A nya itu yang dari sini nih, ya langsung masukin A terus B nya B2 B per 2 nih, B per 2 kali 0 plus 1. Nah 0 plus 1 ya, betul. Ini langsung 0 ini masukin juga sama tinggal masukin di sini nih, taruh masukin sebenarnya nanti segini. Terus step selanjutnya kita cari delta HP nya karena udah ketemu CPH per R nya, tinggal langsung masukin R nya segini, T0 nya segini, TA nya segini, terus T nya jadi segini. Tinggal masukin aja. Kalau ini jadi segini, sama seperti sebelumnya, langsung dimasukin. Tuh, sama kok, sama kayak gini. Langsung kita cari key-nya karena ini cuman 2 reaksi ya, dari delta H 98 tambah delta H P atau produk. Jadi delta H sama dengan delta H ini tambah ini sama dengan key itu berarti ini tambah ini nih, tahu 30.123,94 joule per mol. Karena kan basisnya juga 1 mol ya, jadi langsung aja sama aja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.